Hai Ener Friends, selamat datang di Enerka, platform edukasi energi berbasis teknologi pertama di Indonesia. Bersama-sama, kita meningkatkan kompetensi anak bangsa dalam rangka mendukung perkembangan proyek energi di Indonesia. Menyediakan wahana edukasi kepada semua bagian dari industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduate, hingga profesional. Penasaran dengan dunia industri energi dan perkembangannya? Yuk, simak program-program dari kami. Gali ilmu praktisi bersama Enerclass. Enerclass merupakan platform digital yang berisi kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh praktisi energi di Indonesia. Di Enerclass, kalian akan mendapatkan video materi, e-book untuk mendukung proses belajar, kuis di setiap bab, dan final test di akhir kursus. Dan tentu saja, kalian juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Enerclass memudahkan kita karena bahan belajar dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi dalam riset untuk semua kalangan, baik itu praktisi, fresh graduate, maupun mahasiswa. Enerclub merupakan wadah yang cocok untuk kalian yang hobi menulis atau yang sedang ingin membuat karya tulis. Tidak sampai di situ saja, riset yang dilakukan akan dikembangkan menjadi paper atau karya tulis yang nantinya akan dipublish di konferensi atau workshop nasional maupun internasional. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung oleh praktisi-praktisi energi di Indonesia. Dengan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan webinar dengan topik yang diinginkan beserta praktisinya tanpa harus melalui proses birokrasi yang bertele-tele, alias cepat dan mudah. Belajar energi lebih dalam bersama Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training yang diadakan oleh NRK. Enerlight merupakan program training terjadwal di mana materi akan dibahas secara mendalam langsung oleh praktisi yang ahli di bidangnya. Fasilitas apa saja yang akan didapat? Berikut merupakan fasilitas yang bisa didapatkan dari mengikuti program training Enerlight. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk bergabung bersama kami. Stay tune terus di sosial media NRK agar selalu mendapatkan update terkini terkait acara-acara di NRK. NRK, gali ilmu praktisi. Jadi ini mungkin juga yang dinanti-nanti sama teman-teman semuanya. Mungkin kita lanjut ke sesi pemaparan materi yang kedua oleh dua speaker yang keren nih teman-teman semuanya. Oke, mungkin boleh di-show ini teman-teman pembicaranya oleh operator. Oke, ini ada dua pembicara. Yang pertama itu ada dari ada beliau merupakan Reservoir and Well Testing Engineer at PT Geodip. Sorry. Dipa Energy dan merupakan Reservoir Engineer at PT Pertamina IP. Terus juga merupakan Junior Reservoir Engineer at PT Medco INP Indonesia. Kemudian juga merupakan Junior Reservoir Engineer at PT LAPI ITB. Terus pembicara kedua kita, beliau merupakan Drilling and Workover Engineer at Geoenergis dan merupakan Geothermal Technical Consultant at Geothermal Resource Group dan Energy Researcher at NRK dan Junior Reservoir Engineer at PSME UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin kita sambut aja kali ya pembicara keren kita, Kak Olivinia Yusra dan Kak Muhammad Rizky Al Asyari. Mungkin boleh di spotlight oleh panitia.
Halo Kak Ivi. Halo, Nobi ya? Halo, iya Kak. Halo Kak Rizky juga. Halo, halo. Oke, ini aku mungkin boleh panggil Kak Ivi dengan Kak Ivi, terus Kak Rizky dengan Kak Rizky. Aman nggak Kak? Aman aja bisa. Oke, Rifki atau Al bisa. mungkin dari Kak Rizky mungkin boleh memperkenalkan diri lagi dari yang secara resmi dari Kak Ivi dan Kak Rizky-nya. Oke, aku dulu ya, Al. Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, nama aku Siti Olivia Yusra, biasa dipanggil Ivi. Saat ini aku bekerja di Geodipa, PT Geodipa Energi, salah satu perusahaan geothermal di Indonesia sebagai reservoir dan well testing engineer. Salam kenal semua. Oke, halo Kak Ivi. Mungkin lanjut ke Kak Rizky. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Alasyari, bisa dipanggil Al. Sekarang saya bekerja sebagai Drilling and Workover Engineer di Geoenergis, salah satu konsultan yang bergerak di industri geothermal dan juga migas di Indonesia. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal juga Kak Al. Oke, mungkin dari Kak Ivi dan Kak Al nih, gimana nih kabarnya sekarang? So far so good lah. Iya, baik nih. Gimana nih Baik-baik. kalau Oke, masnya? so far so good lah ya Kak. Oke, mungkin sejauh ini ya Kak, gimana nih? Sorry. Mungkin sejauh ini gimana nih kesibukan dan Tadi keputus nggak kedengeran apa-apa. oke, sorry. Mungkin sorry sorry ya Kak. Mungkin sejauh ini nih ya dari Kak Ivi dan Kak Al gimana nih kesibukannya sejauh ini dari Kak Ivi dan Kak Al? Kalau dari aku sih sekarang kan masih kerja ya di Geodipa. Kita lagi ongoing drilling campaign di yang 2 Patuha 2 untuk pengembangan unit 2 dari eh, perusahaan kami dengan target 55 megawatt di masing-masing unit sih gitu. Jadi aku lagi sibuknya di bagian survei sama well testingnya, pengambilan datanya. Oke. Dari Kak Al sendiri gimana nih Kak Al? Iya, kalau sekarang kebetulan juga lagi bantu proyeknya Geodipa, company-nya Mbak Ivi ini untuk bantu salah satu perencanaan planning workover-nya untuk sumur-sumur di Geodipa. Kurang lebih kayak gitu. Oke, wah keren banget ya dua pembicara kita ini di mana mereka semuanya pada sibuk tapi tetap mau untuk datang di acara R-Review kali ini buat nyampein materi-materi yang mungkin bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, buat Kak Ivi dan Kak Al udah siap untuk memberikan materi kepada teman-teman? Oke, mungkin pada Kak Ivi persilahkan. Oke, mungkin ini disclaimer tentang slide-nya aja. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait presentasi material, bisa nanti kita diskusikan di sesi Q&A ataupun bisa email aku di oliviniusra@gmail.com ataupun email Al di rizkyalsyari211@gmail.com. Mungkin aku next ke slide selanjutnya. Mungkin ini udah dibahas juga ya tadi sama teman-teman dari SRE terkait profil kami dan juga working experience kami. Eh, aku kebetulan alumni dari Teknik Perminyakan ITB angkatan 2016. Kalau Al dia dari UPN Teknik Perminyakan juga angkatan 2017. Next. Oke, dalam sesi kali ini ada beberapa hal yang bakal dipaparin, utamanya itu tentang sistem panas bumi atau kita sebut dengan geothermal. Next. Nah, mungkin teman-teman di SRE udah sering dengar kali ya apa yang dimaksud sama geothermal. Geothermal itu sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan juga thermal yang artinya panas. Secara definisi, geothermal ini sendiri bisa diartikan sebagai sumber energi panas yang terkandung di dalam bumi
yang dapat dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan erat kaitannya dengan sistem panas bumi itu sendiri. Next. Nah, ini di slide ini aku bakal jelasin tentang energi panas bumi itu apa secara garis besar. Di sebelah kiri ini terdapat ilustrasi dari keseluruhan sistem panas bumi, baik dari sisi surface ataupun dari sisi subsurface, di mana semua sistem ini difungsikan untuk memanfaatkan energi yang kita punya di dalam bumi. Seperti yang sudah dijelaskan di definisi, di mana sumber energi yang kita manfaatkan yaitu adalah sumber panas yang berasal dari dalam bumi, di mana mekanisme pemindahan panasnya itu sendiri terjadi secara konveksi atau konduksi dari dari subsurface ke surface. Dan di medium pengantar dari energi panas yang kita miliki di bawah bumi itu sendiri, yaitu fluida panas bumi yang dapat berupa liquid ataupun uap panas. Nanti mungkin akan aku jelasin komponen-komponen dari energi panas bumi itu sendiri. Namun untuk proses pemanfaatan energi ini sendiri, kita harus menghubungkan antara bagian subsurface di bawah tanahnya, sumbernya, dengan juga fasilitas yang kita miliki di surface. Gimana sih cara kita menghubungkan itu dengan melakukan pembuatan sumur pemboran, sumur produksi maksudnya. Next. Nah, aku bakal jelasin mengenai detail-detail dari komponen sistem panas bumi. Utamanya itu punya 5 komponen. Yang pertama itu adalah sumber panasnya itu sendiri, yang terbagi menjadi 2, yaitu sumber yang berasal dari magma ataupun dari non-magma, yaitu aktivitas tektonik. Nah, kemudian yang kedua itu ada reservoir permeable, di mana reservoir permeable ini sendiri kita artikan sebagai formasi batuan yang berada di bawah permukaan yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida termal atau fluida panas itu sendiri dengan ciri-ciri yaitu memiliki porositas dan permeabilitas yang baik secara batuannya. Kemudian fluida termalnya itu sendiri tadi aku udah sempat bilang bahwa bisa berupa liquid yang memiliki temperatur tertentu dan juga uap panas. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan batuan tudung atau caprock. Nah, fungsi dari caprock ini sendiri dia sebagai penutup reservoir untuk mencegah keluar atau bocornya fluida panas itu sendiri dari reservoir dan sifatnya umumnya impermeable rock atau dia tidak mudah dilalui fluida. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme recharge. Mekanisme recharge atau recharge area ini sebenarnya mekanisme atau daerah di mana air dapat meresap, dapat memiliki nilai resapan yang lebih tinggi, sehingga air yang teresap itu sendiri bisa dimasukkan kembali ke sistem di reservoirnya. Makanya dari recharge area ini kita bisa sering disebutkan bahwa geothermal salah satu jenis renewable energy. Next. Nah, untuk sistemnya sendiri ada macam-macam sistem geothermal. Berdasarkan jenis reservoirnya atau jenis reservoirnya atau wadahnya itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu geopressure reservoir, yang kedua itu magma reservoir, yang ketiga itu hot dry rock reservoir, dan yang terakhir itu adalah hydrothermal reservoir. Dari keempat jenis tersebut, sebenarnya sistem hidrotermal lah yang saat ini masih yang umumnya dimanfaatkan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di mana sistem hidrotermal ini sendiri dapat diartikan yaitu reservoir yang berisi air panas atau steam yang terperangkap dalam batuan permeable pada kedalaman yang masih ekonomis dijangkau oleh sumur pemboran. Rata-rata itu dalamnya bisa 2 km sampai 4 km. Nah, sistem ini sebenarnya dapat dianalogikan seperti proses mendidihkan air dalam sebuah katel.
Nah, di sini kita punya beberapa komponen seperti tadi yang sudah dijelaskan. Heat source atau sumber panasnya itu kita anggap kita umpamakan sebagai api dari kompor, atau kalau dalam sistem aslinya itu adalah magma. Kemudian reservoirnya itu sendiri yang tempat atau wadahnya itu sendiri, atau bahkan fluidanya itu sendiri adalah air yang terdapat di dalam katel. Biasanya di sini biasanya batuannya permeable. Kemudian ada juga komponen kalau di ilustrasi ini katel itu jalur untuk tempat dia mengeluarkan atau mengekstraksi energinya itu kita sebut dengan sumur. Kemudian ada juga tutupnya dari katelnya itu sendiri, caprock yang tadi aku udah bilang bahwa ada batuan yang mengisolasi sistem reservoir agar tidak bocor atau keluar dari zonanya. Nah, pada proses ini sebenarnya ada dua jenis. Si hidrothermal reservoir ini juga terbagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis fluidanya. Ada jenis yang satu fasa, ada yang jenisnya dua fasa. Yang satu fasa ini umumnya sistemnya dia hanya uap panas saja atau hanya air saja, yang air panas saja. Sedangkan kalau dua fasa ini dia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada water dominated reservoir, ada juga vapor dominated reservoir, bergantung dari uh, jumlah fraksi yang lebih dominannya di dalam reservoir bagaimana. Nah, sedikit intermezzo aja. Kerjaan aku itu terkait pengambilan data-data dari reservoir ini sendiri. Jadi kita bisa menentukan jenisnya apa dan bagaimana proses pemanfaatannya atau kemungkinan resource yang ada di bawah bagaimana kondisinya. Next. Nah, energi panas yang keluar dari bumi itu sebenarnya dapat dimanfaatkan karena kan sebenarnya panasnya itu macam-macam ya, suhunya bisa sampai dengan 370 degree C. Nah, dari yang temperatur rendah sampai ke temperatur tinggi itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau sekitar. Slide next. Nah, pemanfaatannya itu dapat secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, pemanfaatan langsung umumnya di Indonesia itu nggak masih sedikit lah dimanfaatkan secara langsung di beberapa area. Contoh pemanfaatan langsungnya itu dengan adanya pemandian air panas, digunakan untuk pengeringan jamur, industri gula aren, ada juga untuk pengeringan berbagai macam tanaman pertanian lainnya. Next. Nah, yang kedua itu adalah pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung ini contoh yang aku dan Al kerjakan saat ini, yaitu berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, di mana pemanfaatan tidak langsung ini mengubah energi panas yang sudah kita ekstrak dari dalam bumi itu menjadi sumber energi listrik dengan adanya power plant atau turbin untuk konversi energinya. Komponen utama atau komponen penting yang ada dalam sistem pemanfaatan tidak langsung ini yaitu adanya sumber produksi. Yang kedua itu adanya power plant atau fasilitas yang dapat mengubah energi panas menjadi listrik. Ada juga sumber injeksi yang untuk mekanisme recharge yang sudah tadi sampaikan di awal. Next. Oke, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Al ya. Silakan Al. Oke, thank you Ivi. Oke, mungkin saya akan melanjutkan paparan dari Ivi ya. Paparan selanjutnya itu terkait apa sih kelebihannya geothermal energy dan juga disadvantage-nya atau challenges-nya sekarang seperti apa sih? Mungkin bisa di next. Oke, coba di next saja biar kelihatan semua. Nah, kalau kita ngomongin renewable energy atau energy in general, kita perlu tahu sebenarnya di Indonesia nih untungnya adalah kita punya seluruh sumber daya energi ini. Meskipun mungkin uh, jumlahnya nggak sebanyak yang mungkin dibilang di berita atau gimana ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini,
untuk renewable energy sebagian besar letaknya di surface nih. Nah, di sini ada non-renewable, ada oil, natural gas, ada coal, dan nuklir ini masih debatable ya. Ada yang bilang ini adalah renewable, ada yang bilang non-renewable. Nah, kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya, geothermal itu satu-satunya renewable energy yang letaknya kita perlu gali dulu nih di dalam tanah. Jadi kita nggak bisa langsung utilize di surface. Oke, mungkin bisa next. Nah, karena letaknya tadi di bawah tanah ya, di bawah permukaan, di subsurface, cara satu-satunya hingga saat ini ya, mungkin di masa depan mungkin ada teknologi yang lebih canggih ya, bisa jadi sampai sekarang satu-satunya cara untuk ekstrak energi panas bumi adalah kita melakukan drilling atau pengeboran. Dan pengeboran juga satu-satunya cara untuk membuktikan cadangan di bawah permukaan. Sebenarnya di bawah permukaan ini, misalnya di bawah kaki kita nih, geothermalnya bisa kita exploit seberapa banyak sih, cadangannya seberapa sih. Nah, cara satu-satunya adalah kita melakukan pengeboran, kurang lebih seperti itu. Next, mungkin. Nah, ini adalah salah satu perbandingan antara energi geothermal dengan energi lain ya, baik dari renewable dan juga fossil fuel. Geothermal ini sekarang cukup booming juga ya, dan juga pengembangannya cukup masif 10 tahun terakhir dan juga 10 tahun ke depan berdasarkan plan pemerintah akan cukup masif ya untuk pengembangannya, plannya. Kenapa geothermal ini dilirik adalah karena dia mempunyai kemampuan sebagai base load. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di yang grafik di sebelah kiri ini, kalau mungkin kita solar atau wind. Solar atau wind kan kalau solar misalnya kalau misalnya malam ya kurang efektif kan untuk generate listrik, kita perlu pakai baterai dan lain sebagainya. Kalau dan juga electricity-nya kan tergantung dengan sinar mataharinya ya. Misalnya kalau kondisinya hari ini misalnya berawan, nah mungkin electricity-nya yang digenerate nggak sebanyak ketika cuacanya lagi cerah. Begitu pula dengan angin. Nah, angin ini kan nggak selalu setiap hari angin itu akan berembus kencang, akan ada waktu-waktu di mana dia bisa meniup kincir anginnya kencang, dan juga mungkin ada yang lebih rendah, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya apa dengan geothermal? Geothermal ini bisa steam-nya itu lumayan sustain kalau kita jaga produksinya ya. Jadi dia bisa give energi electricity 24/7 sih, kurang lebih kayak gitu. Produksinya sustainable lah. Kalau kita bisa maintain reservoir atau sistemnya dengan baik ya, lakukan recharge, melakukan injeksi dan sebagainya. Oke, next. Oke, mungkin ini singkat aja untuk panas bumi dan juga konteksnya Indonesia ya. Nah, panas bumi ini tadi seperti yang saya bilang bisa menjadi base load dan generate electricity-nya bisa around the year ya. Hingga capacity faktornya lebih dari 90%, berbeda dengan renewable energi lainnya yang mungkin debatable ya. Ada yang bilang 70%, 60%, 50%, tergantung teknologinya seperti apa. Dan juga panas bumi ini terbarukan dan berkelanjutan jika dikelola dengan benar. Ada potensinya di sini ya. Bisa terbarukan jika dikelola dengan benar. Dan yang ketiga adalah rendah emisi karbon dan membutuhkan area lahan yang lebih sedikit dibandingkan energi lain. Nanti di slide selanjutnya akan ada contoh perbandingannya, seberapa banyak lahan yang dibutuhkan antara kalau kita membangkitkan dalam megawatt yang sama ya, katakanlah 5 megawatt yang sama dari geothermal atau panas bumi dengan wind, solar, dan energi lainnya ya. Dan panas bumi ini membutuhkan aktivitas eksplorasi dan pengeboran. Nah, panas bumi ini dia membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk eksplorasi, karena kita harus survei terlebih dahulu dari segi geologi, geofisika, dan juga geochemistry, baru nanti dibuktikan dengan kita bor nih di titik yang dipropose oleh tim geoscience ya, orang-orang dari geologi, geofisika, dan juga geochemistry. Nah, ketika saat dibor dan juga ketemu, nah itu baru bisa lanjut untuk di-develop
dan diutilize steam-nya atau uapnya untuk generate electricity di power plant-nya. Dan juga meskipun nature-nya mungkin seperti migas ya, kita perlu melakukan pengeboran seperti minyak dan gas. Energi panas bumi ini kan yang dihasilkan steam ya, steam atau uap air. Nah, itu cuman bisa diutilize secara domestik karena kita langsung alirkan ke turbin dan itu langsung generate electricity. Berbeda dengan oil and gas yang mungkin kita bisa tampung dulu ke storage, lalu kita bisa ekspor dan sebagainya. Next mungkin. Nah, ini coba saya ambil dari papernya Abdallah dan El Senawi. Ini perbandingan antara CO2 emission dari berbagai sumber energi. Kalau bisa dilihat, yang pertama itu kan ada coal-fired power plant yang ya mungkin tentu saja teman-teman udah mungkin sering ya dengar dari berita atau mungkin dari webinar kajian-kajian bahwa tentunya batu bara itu kan emisi CO2-nya cukup tinggi. Dan di bawahnya yang mungkin sedikit lebih bersih, sekitar 40% lebih bersih dari coal-fired power plant adalah untuk di gas turbin, di mana gas ini penting untuk saat ini di-develop dan diutamakan untuk membantu transisi energi dari yang fosil fuel, yang dari tadinya batu bara dan juga oil mungkin atau minyak menuju ke renewable. Jadi dia sebenarnya gas tuh di tengah-tengah lah posisinya sekarang. Dan yang sekarang yang pemerintah sedang develop dan juga mungkin masa depan juga di Indonesia adalah beberapa sumber energi ini nih, solar PV, angin, geothermal, dan juga hydro. Dan bisa dilihat sebenarnya geothermal ini life cycle CO2 emisinya juga cukup rendah dibandingkan renewable energi lain. Oke, next. Nah, kalau kita bandingkan dengan land use comparison-nya atau tanah yang digunakan untuk membangkitkan 1 megawatt-nya, bisa dilihat geothermal itu salah satu yang membutuhkan land use yang paling sedikit dibandingkan dengan energi lain ya, terutama kayak solar misalnya, contohnya ya. Solar kan akan sangat bergantung dengan kuantiti kan, sebagai seluas apa kita menggelar solar panelnya, baru dia akan bertambah banyak. Kalau geothermal agak sedikit berbeda. Jadi mungkin untuk fasilitas untuk pengeboran, fasilitas untuk produksi dan juga power plant mungkin akan segitu-gitu aja ya. Tapi megawatt yang dihasilkan bisa jadi bisa jauh lebih banyak gitu, tergantung dari resource-nya dengan fasilitas yang sama. Kurang lebih seperti itu. Mungkin next. Nah, ini untuk material need-nya, mungkin teman-teman yang dari metalurgi atau dari mesin mungkin bisa cari-cari lebih lanjut juga ya. Di mana geothermal ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan energi lain pun material yang dibutuhkan untuk membangun power plant dengan megawatt yang sama juga cukup dikit sih. Oke, next. Nah, kalau kita compare secara general aja ya, kalau dari yang pertama nih, seberapa mudah memperkirakan ketersediaan sumber energi tersebut. Kalau angin mungkin kita bisa survei secara singkat di mana posisi di Indonesia nih, mungkin daerah pantai, dekat pantai ya, atau mungkin bahkan offshore, itu anginnya cukup cukup kencang, mungkin bisa dipasang di sana. Untuk solar energi cukup mudah juga karena datanya bisa diambil juga dari beberapa survei yang nggak terlalu rumit lah. Kalau panas bumi ini cukup banyak tadi. Jadi kita perlu melakukan survei preliminary dulu seperti survei geologi, survei geofisika, geochemistry, lalu ngebor dulu baru bisa dibuktikan dan juga dieksploit. Nah, kalau biasanya tuh eksplorasi ini range-nya bisa mulai dari 3 tahun sampai 7 tahun, bahkan ada beberapa mungkin wilayah kerja panas bumi yang mungkin sampai yang udah dieksplorasi dari tahun 90-an sampai sekarang belum bisa diproduksi karena ya memang resource-nya belum firm, lebih kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau bisa langsung jump in aja langsung yang nomor 4, seberapa andal energi tersebut untuk berperan dalam menyuplai baseload.
geothermal ini sangat bisa diandalkan ya, karena dia capacity faktornya lebih dari 90% dan bisa around the clock. Jadi dia bisa di tempat yang sama bisa menggantikan peran dari, bukan menggantikan ya, mungkin dia bisa perannya seperti batu bara. Dia bisa supply electricity dengan konstan 24/7 dalam setahun. Oke, okay, next. Ya, ini untuk tantangannya aja. Jadi ini ada beberapa sumber energi ya, tapi mungkin yang saya highlight mungkin geothermal. Nanti kalau ada mungkin yang perlu didiskusikan, silahkan aja ngisi slide-nya ya. Nah, geothermal ini tantangannya sekarang adalah kebijakan fiskal yang terkait dengan bidang geothermal ini masih kurang mendukung. Nah, sebenarnya ada dua sisi nih. Kalau dari mungkin geothermal developer kayak mungkin dari company-nya Mbak Ivi ya, Mbak Olivinia Yusra, pengennya harga listrik tinggi nih, biar profitnya gede dan juga bisa develop lagi secara masif mungkin di lapangan-lapangan lain, rate-nya menarik, jadi investor atau mungkin developer semangat nih ngembangin geothermal untuk ningkatin porsinya geothermal di energi mix. Di sisi lain, PLN selaku mungkin single buyer electricity ya di Indonesia, jadi semua listrik yang dihasilkan oleh mungkin perusahaan geothermal ini, perusahaan developer harus dijual kan ke PLN nih. Nah, PLN yang sebenarnya punya pegang kendali terkait harganya. Nah, dari sisi PLN pengennya dia beli serendah-rendahnya kan. Nah, jadi ada dua sisi itu sebenarnya. Yang sekarang mungkin cukup sulit ya membalance-nya untuk cari rate yang mungkin dua-duanya sama-sama senang lah. Dan juga geothermal nih investasi awalnya juga cukup besar ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar di geothermal tuh high risk, high cost juga, high teknologi. Jadi nature-nya sama kayak oil and gas, tapi profitnya sebenarnya nggak kayak oil and gas. Kita profit dari electricity aja. Mungkin kayak gitu. Yang ketiga harga jual uap tadi. Oke, next. Nah, sekilas tantangan pengembangan energi panas bumi ini mungkin melanjut yang slide sebelumnya juga ya. Di panas bumi ini mungkin teknikalnya high uncertainty ini bisa kita apa ya bisa kita solve selama ada biayanya, selama ada orang expertise-nya ya. Tapi yang sebenarnya agak tricky di sini adalah panas bumi ini kebanyakan 40% area prospek panas bumi ini terletak di area konservasi hutan, sehingga mungkin permittingnya ke KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup, itu akan cukup text time juga. Dan juga biasanya kalau di area konservasi hutan, mungkin di daerah gunung juga, di mana di situ biasanya subur, pasti ada orang yang menempati kan. Nah, mau tidak mau mungkin ya kalau misalnya area prospeknya di area tersebut perlu dilakukan pembebasan lahan. Jadi kita beli lahan dari warga. Nah, ini kan ada beberapa yang mungkin lahan, sorry, ada mungkin warga yang menolak mungkin ya untuk dibeli lahannya. Jadi mungkin perlu bantuan dari stakeholder terkait seperti pemerintah setempat dan juga dan sebagainya untuk nego, kurang lebih kayak gitu. Dan juga banyak mungkin beberapa lapangan yang saat ini terkendala untuk di develop atau dikembangkan karena ya masyarakatnya juga kurang mendukung, mungkin juga karena nggak disosialisasikan dengan baik atau mungkin approach-nya kurang benar, itu mungkin ya banyaklah kemungkinannya. Sehingga mungkin kalau teman-teman pernah lihat juga beritanya ada tolak geothermal. Nah, itu sebenarnya kan mungkin informasi terkait benefitnya atau mungkin apa sih pentingnya geothermal nggak tersampaikan dengan baik itu ke masyarakat. Dan juga tenaga ahli panas bumi lokal di Indonesia nih yang kompeten ya, yang memiliki pengalaman yang cukup itu sangat-sangatlah sedikit. Nah, kebetulan saya udah apa tuh kerjain beberapa klien ya, proyek klien gitu, kebanyakan expertnya tuh masih dari luar negeri. Jadi ya masih belum belum pakai lokal yang banyak lah, kurang lebih kayak gitu. Maksudnya orang yang kompeten di Indonesia itu bisa dihitung jari gitu. Nah, ini mungkin kesempatan banget buat teman-teman untuk mungkin yang tertarik dengan panas bumi untuk mendalami. Nanti mungkin Mbak Ivy akan
jelaskan juga di akhir gimana sih cara meningkatkan kompetensi dan juga cari kerja mungkin ya, tips-tipsnya. Okay, next. Nah, sekarang kami akan bahas tentang statusnya geothermal di Indonesia itu seperti apa. Mungkin di next saja. Nah, ini adalah grafik dari top 10 geothermal producer countries di Indonesia. Jadi ini dihitung dari install capacity power plant di tiap-tiap negaranya. Top 10-nya ini nih. Nah, sekarang kita berada di posisi kedua di dunia, di bawah US, dengan total install kapasitinya 2.356 megawatt. Nah, untuk yang lebih detailnya, bisa next slide mungkin. Nah, ini untuk statusnya di dunia ya, yang tercatat di research-research di internet. Ini saya ambil dari slide dari Think Geoenergy dan juga saya update dari slide-nya EBTKE juga, di mana sebenarnya kita sudah cukup masif sih untuk mengembangkan geothermal di Indonesia ini dibandingkan dengan negara lain ya. Tapi kalau kita nggak apa tuh ningkatin terus, bisa aja kita dislip oleh Filipina, Turki, dan juga sekarang Kenya yang sedang masif juga. Okay, next. Nah, ini distribusinya dari 2.356 megawatt tadi. Kebanyakan sekarang yang diutilize adalah di Pulau Jawa ya, terutama di Jawa Barat dan di Jawa Tengah juga ada, Dieng, lapangannya Geodipa juga, dan di Sumatera. Dan sekarang di Jawa Timur juga ada ongoing juga pengembangan lapangan geothermal. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar di Belawan Ijen, itu juga geothermalnya resource-nya cukup bagus juga. Mungkin next satu. Nah, ini coba saya visualisasikan dari RUPTL PLN 2021-2030. Jadi PLN itu bikin nggak cuman geothermal ya, mereka bikin berapa sih kira-kira pembangkit yang akan commercial operation date atau akan beroperasi dalam range 2021 sampai 2030. Nah, itu ada renewable energy lain kayak solar, wind, biomass, hydro, dan lain-lain, dan salah satunya geothermal, di mana sekarang di 2022 kita install kapasitinya 2.356 nih. Dan di RUPTL harapannya Indonesia bisa reach 5.799 megawatt atau 5,7 gigawatt ya. Dan ini tentunya target yang cukup masif dan ya bisa dibilang saya agak skeptis juga sih kalau melihat dari historical pengembangan geothermal di Indonesia dengan rate-nya mungkin bisa dilihat di bawah nih, penambahannya kira-kiranya 434 megawatt setiap tahun itu agak sedikit sulit ya mungkin kalau melihat kondisi Indonesia sekarang. Okay, next. Next saja. Nah, ini persebaran WKP dan juga WPSP. WPSP itu refer di wilayah untuk survei pendahuluan dan juga eksplorasi. Jadi ada beberapa yang sifatnya statusnya sudah wilayah kerja panas bumi, tapi belum ada power plant-nya karena masih tahap eksplorasi atau mungkin masih pengeboran untuk pengembangan, untuk mencari steam-nya agar cukup untuk di power plant, dan juga ada yang masih early exploration seperti yang di highlight di warna ungu nih, BPSP. Wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi. Okay, next. Nah, kalau kita lihat juga dari RUPTL sebenarnya dari 2021 sampai 2023 ini ya mungkin ya. 2023 kan masih tahun berjalan juga. Tapi di 2021-2022 udah ada beberapa yang atau meet the milestone ya sebenarnya. Ada beberapa power plant di sini, ada setidaknya ada 5 power plant dari 3 lapangan ya. Dari Sorik, Rantau, Dedap, Sukoria, dan juga dari Lahendong juga. Oke, mungkin next saja.
Nah, mungkin ini, kalau untuk slide ini saya kembalikan ke Mbak Ivi ya. Silahkan, Ivi. Oke, makasih Al penjelasannya tadi. Untuk selanjutnya bakal dijelasin tentang geothermal innovation yang bisa kita implementasikan di Indonesia ya, atau akan kita implementasikan di Indonesia contoh-contohnya. Next. Oke, ini sekedar review aja sih. Tadi kan Al sudah paparkan bahwa Indonesia sendiri mempunyai potensi sebesar 23.357 gigawatt ya berdasarkan MBTKE, dan kita sekarang baru memanfaatkan sekitar 2,3 gigawatt yang dari seluruh yang kita miliki di Indonesia, dan kita menempati di posisi kedua ya Al tadi ya sudah jelaskan. Nah, tapi itu adalah pemanfaatkan untuk pemanfaatan tidak langsung, sedangkan untuk pemanfaatan direct use-nya itu sendiri kita masih sangat minim. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-74 untuk pemanfaatan langsung dengan total sekitar 2,3 megawatt. Next. Aku mungkin akan cerita dikit terkait inovasi yang sekarang lagi dipersiapkan oleh perusahaanku yaitu Geodipa Energi. Salah satunya itu adalah fasilitas Agro Geo Village di lapangan Dieng. Ini salah satu pemanfaatan langsung yang kita prepare, di mana fasilitasnya itu terdiri dari greenhouse. Nah, greenhouse-nya ini sendiri ada dua. Yang pertama itu Geoagriculture Facility untuk membantu proses pembibitan tanaman tanaman pangan masyarakat sekitar, dan juga yang kedua itu ada Dieng Floriculture Center untuk pembibitan tanaman hias. Jadi di sini diharapkan outputnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk objek wisata. Ini salah satu media untuk pemanfaatan langsung yang sedang disiapkan oleh Geodipa di daerah Dieng. Next. Nah, sistemnya secara garis besar mungkin ini aku nggak akan jelasin detail banget, tapi hasil dari panas bumi apa sih yang kita manfaatkan untuk direct use ini? Yang kita manfaatkan dari hasilnya dari sumber panas itu sendiri adalah hot condensate, di mana uh, hot condensate ini kita masukkan ke heat exchanger, kemudian kita gunakan untuk fasilitas greenhouse sebagai penjaga suhu ruangan pada proses harvesting itu. Next. Mungkin itu gambaran dari contoh pemanfaatan inovasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan geothermal untuk pemanfaatan langsungnya. Kemudian aku bakal lanjut ke topik selanjutnya. Mungkin ini yang bakal menarik kali ya buat teman-teman mahasiswa. Gimana sih cara kita untuk bisa tahu bagaimana pekerjaan di geothermal dan bagaimana cara kita terjun ke dunia geothermal. Next. Nah, oke. Di sini aku ngebagi dua. Apa sih yang mahasiswa dapat lakukan secara umum dan secara tidak umum untuk bisa menjadi ahli di geothermal? Kalau pada umumnya di sini aku ada 5 poin. Yang pertama itu kalau misalnya mungkin ini kan rata-rata teman-teman ada yang dari ITB mungkin di sini. Nah, itu bisa ngambil mata kuliah teknik panas bumi yang dikeluarkan oleh eh, Fakultas Teknik Perminyakan FTTM. Dengan mata kuliah itu TM 40193, ini pas aku masih kuliah ya, matkulnya nomor segitu. Dan yang kedua itu bisa juga dengan ikut kerja praktek atau internship di perusahaan geothermal. Contohnya di tempat aku di Geodipa ada beberapa anak magang dari UPN, dari ITB juga ada. Um, Bisa kayak kita melakukan kerja praktek tergantung topik yang kita mau. Yang ketiga itu biasanya kan teman-teman mahasiswa di sini satu angkatan suka ngelakuin kuliah lapangan atau field trip. Nah, bisa dengan cara datang-datang ke company geothermal. Yang keempat itu bisa dengan kita coba fokus skripsinya di bidang geothermal. Dan yang terakhir mungkin ini di luar di luar kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu datang ke kuliah tamu yang diadakan oleh para praktisi geothermal.
Nah, yang mungkin bisa menjadi media tambahan atau sarana tambahan untuk kalian supaya bisa lebih tahu mengenai dunia geothermal ataupun mengetahui dekat dengan ahli-ahli geothermal, yaitu dengan cara menulis paper. Yang kedua itu bisa juga ikut perlombaan mengenai geothermal case competition ataupun ikut webinar-webinar seperti yang adain sama SRS sekarang. Contoh yang sebenarnya apa yang skill yang dapat diasah dari apa hasil dari yang teman-teman lakukan tadi sebagai mahasiswa, yaitu peningkatan dari reading skill, writing skill, juga presentation skill. Nah, tujuan akhirnya itu adalah untuk menciptakan critical thinking, problem solving, serta decision making yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan di geothermal sebenarnya. Karena kalau seperti tadi Al udah bilang bahwa uh, sekarang tuh banyaknya ahli-ahli itu masih dari luar Indonesia ya. Padahal kita tahu bahwa sekarang Indonesia lagi gencar untuk mengembangkan geothermal. Jadi mungkin ini bisa salah satu hal-hal yang bisa dilakukan sama mahasiswa supaya nanti ke depannya kita bisa mengembangkan energi kita sendiri. Next. Ini overview aja terkait company apa aja yang ada yang bergerak di bidang geothermal. Mungkin untuk secara BUMN itu ada dua, ada Pertamina Geothermal Energi, yang kedua itu ada PT Geodepa Energi. Kalau misalnya untuk swastanya ada Ormat, Sarula, Star, Supreme, Medco, PLN, Orka, sama Sorik Merapi. Itu contoh-contoh aja. Kalau masih banyak sih yang lain, ada juga konsultan di geothermal kayak Al bekerja sekarang. Nah, cuman aku mau jelasin mungkin terkait apa aja yang menjadi core dalam eh, industri geothermal. Jadi bidang apa aja biasanya yang wajib ada di suatu perusahaan geothermal, yaitu divisi subsurface, drilling, sama engineering. Nah, subsurface ini biasanya mungkin lebih membahas bagian resource, proses pengembangan, development-nya. Nah, teman-teman mahasiswa itu biasanya yang nantinya akan bekerja di sini itu majority dari lulusan dari teknik perminyakan, teknik apa geologi, ada juga teknik mesin, teknik kimia juga bisa. Kemudian kalau dari drillingnya sendiri, biasanya dari teman-teman teknik perminyakan ataupun teknik mesin. Nah, untuk engineering ini sendiri yang cukup luas, teman-teman dari teknik sipil, dari elektro, dari teknik pembangkit listrik juga bisa in charge di bagian engineering ini. Mungkin itu yang bisa aku paparkan. Next. Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A karena mungkin dari teman-teman sendiri pasti bakal punya banyak pertanyaan nih terkait dengan geothermal energy. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A dengan teknis bertanya yang sama dengan raise hand terlebih dahulu, terus mungkin boleh langsung memperkenalkan dirinya atau boleh lewat Slido. Oke, ini udah ada pertanyaan di slide-nya. Mungkin Kak Ivi dan Kak Alm langsung jawab aja kali ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan yang paling banyak di like ini dari Anon. Kak, boleh dijelasin lebih detail lagi gimana cara dapet job di geothermal dan sama expected salary buat fresh graduate tuh berapa ya Kak? Mungkin boleh langsung dijawab aja deh sama Kak Ivy dan Kak Al. Oke. Oke, makasih pertanyaannya terkait gimana sih cara dapet job di geothermal. Kalau ini sebenarnya sama sih kayak perusahaan-perusahaan lain ya, ataupun bidang energi lain ya. Kita pasti dari company-nya, biasanya via website ataupun via LinkedIn. Cuman kalau geothermal karena dunianya kecil juga ada yang dari alumni gitu. Jadi kayak kalau mau terjun mungkin untuk lebih gampangnya nantinya ketika sudah lulus, jadi dari awal itu dari inisial dari KP-nya ataupun dari TA-nya itu udah mengajukan ke perusahaan geothermal. Jadi itu biasanya lebih mudah untuk dilirik sama company gitu karena punya background-nya kan, pengalaman di sana secara kuliahnya. Tapi kalau untuk biasanya jobnya openingnya di mana, biasanya tetap LinkedIn dan juga website company sih. Ada juga beberapa dari alumni. Kalau misalnya expected salary, common kayaknya ya, common perusahaan energi, range-nya kalau
ini aku mungkin di 7 sampai 12 mungkin aku bisa kasih value segitu ya karena terdepends on eh apa eh, apa bidangnya juga gitu dan perusahaannya juga. Mungkin Al ada tambahan untuk jawaban? Iya, gimana cara dapat job di geothermal? Ya, yang pertama Hmm. ya. Sebenarnya ada dua, bukan ada dua cara ya, ada dua tipe cara ya. Yang Siap. pertama mungkin kalian bisa mulai pakai yang mulai ngembangin portofolio kalian ya, misalnya ikut lomba-lomba geothermal, nulis-nulis paper tentang geothermal, atau mungkin ikut KP atau ikut mungkin intern gitu ya, baru mungkin bisa masuk ke geothermal company atau mungkin service company-nya ya. Dan cara yang kedua yang mungkin anti mainstream ya, yang mungkin agak sulit dilakukan adalah dengan cara kalian ngembangin networking kalian ya. Nah, itu bisa banyak banget caranya. Mungkin salah satunya bisa datang ke event-event geothermal atau mungkin close kontak dengan expert-expert di industri geothermal. Contohnya kemarin mungkin beberapa temanku yang mungkin seangkatan atau di bawah angkatanku ada yang datang ke IIGC itu. Nah, beberapa bawa kartu nama, mereka benar-benar ngeprint kartu nama dan ngasih dan nanya, di sini ada lowongan untuk fresh grade nggak ya? Atau misalnya ada intern dulu nggak ya? Nanti mungkin biar bisa langsung full time job, nah, kayak gitu sih. Jadi ada dua cara kayak gitu sih. Yang pertama apply aja langsung, yang kedua adalah ngembangin networking kalian. Atau bahkan kalau misalnya nulis paper gitu, kalian bisa langsung di notice gitu dan mungkin langsung ditawarin kayak gitu sih. Kalau expected salary ini sebenarnya tergantung company-nya ya. Kan tadi kan udah dijelasin ya sama Mbak Ivi, ada yang dari geothermal developer atau mungkin dari service company yang mungkin rate-nya bisa jadi lebih tinggi ya kalau service company-nya internasional, multinasional, sorry, atau mungkin konsultan dan juga bisa juga lewat regulator ke ESDM ya atau BTKE-nya. Untuk expected salary sebenarnya tergantung instansi ya. Ya kalau range sih agak sulit, mungkin bisa mulai dari benar dari itu ya dari 7, mungkin cap-nya agak sulit ya. Mungkin bisa 20 30 tergantung company-nya dan Ya, juga depends on tergantung kamu. posisinya. Sama yang penting adalah seberapa kamu replaceable sih di situ. Kalau kalau misalnya role-nya cukup biasa aja ya, maksudnya bukan role-nya cukup umum dan mungkin banyak yang bisa gantiin, salarinya juga nggak terlalu tinggi biasanya. Semakin expert di satu hal biasanya akan lebih gede, semakin terkonsentrasi kayak gitu sih. Oke, thank you jawabannya buat Kak Ivi dan Kak Al. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Ini pertanyaan yang kedua. Mengingat capacity faktornya di atas 90%, sejauh apa Indonesia dari tahap menggantikan coal base load dengan geothermal energy dan sebesar apa dukungan dari pemerintah? Mungkin boleh langsung dijawab aja Kak Ivi dan Kak Al. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau sejauh apa Indonesia dari tahap menggantikan coal base load dengan geothermal energi, sekarang masih masa transisi ya sebenarnya. Geothermal nih disadvantage-nya adalah nggak di semua tempat ada exploitable geothermal resource. Mungkin di bawah tanah yang mungkin yang kita pijak sekarang ada geothermalnya, tapi pertanyaannya adalah itu seberapa dalam? Dan ketika itu terlalu dalam ya mungkin misalnya 4 km, 5 km di bawah tanah mungkin nggak komersil lagi. Secara ekonomian nggak masuk lah, kayak gitu. Berbeda dengan coal yang mungkin harganya cukup murah ya dibandingkan geothermal, kayak gitu. Dan juga sebesar apa dukungan dari pemerintah. Nah, pemerintah ini sejak 10 tahun terakhir sampai 10 tahun ke depan ini lagi apa ya bahasanya menggodok regulasi untuk mendukung dari geothermal geothermal developer ini untuk agar bisa lebih apa ya lebih masif pengembangannya baik dari yang sekarang udah ada dengan lapangan-lapangan high temperaturnya dan juga lapangan-lapangan yang mungkin sekarang sedang dilirik juga di low medium temperatur geothermal. Nah, itu sedang dibuatkan regulasinya juga agar bisa investor bisa masuk lebih banyak juga sih dan dukungan dari pemerintah cukup banyak juga sih. Cukup oke lah.
Silakan kalau Ivi mau nambahin. Udah cukup sih dari Al, menurut aku intinya memang lagi proses transisi ya. Karena kita juga sebagai company pasti menilai keekonomisan sumber energi tersendiri untuk dimanfaatkan. Udah Oke, cukup clear. terima kasih buat Kak Al dan Kak Ivi atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali Kak. Ini dari Anan juga. Kak, kalau di pergeotermalan ini, biasanya kakak sering pakai software atau apa nih Kak? Mau nyicil nih? Oke. Untuk pergeotermalan ya, kalau misalnya mau pakai software atau tools apa, sebenarnya tergantung lagi bagian apa fokusnya di mana. Kalau misalnya contohnya aku di bagian reservoir dan well testing itu aku kan ngolah data sumur ya. Biasanya kita pakai wellbore modeling. Kalau pernah dengar ada GeoFlow, ada i5, contohnya yang Indonesianya. Itu biasanya jenis softwarenya yang biasa kita lakukan untuk wellbore modeling. Tapi kalau untuk reservoir simulasi itu ada Taftu, eh, aku lupa sih satu lagi apa. Pokoknya yang biasanya digunakan Taftu. Tapi kalau dari untuk konseptual modelnya ada Leapfrog dan itu untuk secara model geologinya ya. Kalau untuk drilling, aku to be honest nggak terlalu in charge di bagian drilling. Mungkin Al karena konsultan drilling tahu mungkin software apa yang biasanya drilling pakai. Nah, kalau selain dari software-software yang udah ada, biasanya juga kita masih gunain tetap Excel dan juga codingan sendiri, bahasa pemrograman sendiri. Ini buat. Iya sih, mungkin nambahin dikit dari Ivi, tergantung role-nya sih sebenarnya ya. Mungkin yang nanya mungkin bisa nge-edit ya, khususnya di mana. Kalau di drilling sih sebenarnya semuanya bisa dilakukan dengan Excel ya, tapi mungkin ada beberapa software yang cukup membantu kayak Landmark dari Halliburton dan sebagainya. Atau mungkin kalau dari produksi bisa pakai Aspen HYSYS. Kalau konseptual model tadi bisa pakai Leapfrog dan sebagainya, ya. Tapi most likely pekerjaan-pekerjaan basic bisa dilakukan dengan Microsoft, software-software Microsoft sih, kayak gitu. Oke, terima kasih buat Kak Al dan Kak Ivi atas jawabannya. Mungkin mau ngingetin lagi buat teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung nih kepada Kak Ivi, sekalian ngobrol juga sama Kak Ivi dan Kak Al terkait dengan geothermal energy atau enggak yang pengen, mungkin boleh langsung aja ngobrol secara langsung sama Kak Al dan Kak Ivi, mana tahu dapat insight baru kan teman-teman. Ayo kapan lagi nih ngobrol sama energy. Mungkin dari teman-teman ada yang mau buat. Oke, sambil nunggu kalau misalnya ada yang mau raise hand, ini ada eh, pertanyaan selanjutnya yang juga sempat kepikiran nama aku pas tadi penjelasan. Kira-kira apakah bencana alam seperti lumpur lapindo bisa dimanfaatkan untuk pembangkit geothermal energy? Terus ini juga sekalian Kak, kalau misalnya energi geothermal itu kan dilakukan pengeboran, apakah akan merusak lingkungan di sekitarnya juga? Mungkin boleh langsung dijawab sama Kak Al dan Kak Ivi. Oke, mau siapa dulu? Bebas. Aku mungkin jawab yang kedua kali ya. Yang kedua itu kalau energi geothermal akan dilakukan pengobaran apakah merusak lingkungan sekitarnya atau enggak. Sebenarnya itu kualitatif ya. Tapi kalau menurut aku sih ketika kita melakukan pengobaran pasti kita sudah ada studi yang sangat komprehensifnya dulu dari baik dari segi lingkungan ya, dari segi apa lokasi yang akan kita lakukan pengobaran dari kayak Als tadi sebutkan juga di awal studinya banyak ya terkait dari bawah subsurface ataupun surface-nya. Jadi harusnya untuk merusak lingkungan itu bisa dimitigasi sih. Dan penggunaan material ataupun alat yang kita gunakan untuk pengobaran juga kan udah common ya, pasti juga udah ibaratnya sudah diteliti dan pengobaran kan nggak hanya dilakukan di geothermal aja gitu. Sama sih basicnya pengobaran antara geothermal ataupun pengobaran di
secara peralatan ya, dengan di oil and gas ataupun energi lainnya. Gitu. Kalau untuk yang pertama, menurut aku dari sistem energinya sendiri berbeda ya. Jadi kayaknya kalau Lumpur Lapindo menurut aku sih nggak bisa dimanfaatkan karena ya yang diekstraksi juga beda ya. Mungkin Al ada tanggapan atau tambahan? Iya, untuk lumpur lapindo itu sebenarnya bencana alam karena dulu ada kesalahan nih, kesalahan mungkin Kesalahan pengeboran. iya, kesalahan prosedur pengeboran untuk pengeboran sumur gas sebenarnya. Jadi agak ya bukan agak berbeda dengan geothermal. Dan untuk geothermal ini sendiri kan sebenarnya yang diutiliskan adalah air panas, hot water, atau steamnya kan. Jadi ya sudah kayak lumpur gitu nggak bisa di sini untuk generator electricity sebagai di power plant. Mungkin itu. Terus energi geothermal itu kan dilakukan pengeboran, apakah bisa merusak lingkungan sekitarnya juga. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan Ivi juga ya, sebenarnya itu bisa dimitigasi. Tapi saat kita melakukan pengeboran tuh mau nggak mau kita perlu land clearing kan. Nah, setelah melakukan pengeboran kita perlu melakukan revegetasi sebenarnya untuk tindakan mitigasi juga. Jadi mungkin kalau teman-teman ada kesempatan ya di sini yang bisa visit ke Patuha mungkin yang paling dekat dari Bandung ya, mungkin bisa dilihat bahwa situs-situs pengeboran, situs-situs power plant-nya tuh berdampingan langsung dengan alam dan juga tidak rusak kayak gitu. Mungkin itu sih, silakan kalau ada follow up. Belum di mute, belum di unmute. Karena Sorry, sorry. Terima kasih buat Kak Ivi dan Kak Al atas jawabannya. Mungkin mengingat lagi buat teman-teman, boleh langsung aja ini untuk raise hand terus ngobrol langsung nih bersama Kak Ivi dan Kak Al. Sekaligus ngobrol mungkin mau bekerja atau berkarya di bidang geotermal. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Saya pernah mendengar bahwa pemanfaatan energi geothermal memiliki potensi meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi. Mohon klarifikasinya, Kak. Oke, mungkin boleh langsung dijawab aja sama Kak Ivi dan Kak Al. meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa bumi. Sebenarnya ini gempa buminya klasifikasinya gempa bumi apa ya? Hanya kalau misalnya gempa bumi besar harusnya enggak sih menurut aku ya, karena less likely lah untuk terjadi bencana alam seperti itu. Tapi kalau untuk mungkin hanya ketika kita melakukan pemboran dan di daerah sekitar ada eh, ibaratnya getaran sedikit, itu wajar ya setiap drilling di pad, misalnya sedang melakukan drilling campaign gitu, itu wajar aja terjadi getaran. Tapi kalau untuk gempa bumi besar harusnya sih nggak berpotensi ya. Iya, mungkin ini Brigger yang nanya mungkin pernah lihat berita juga sih. Jadi Mm-mm. mungkin salah-salah berita di mana ya, di Banten atau di mana, bahwa aktivitas panas bumi bisa menimbulkan gempa bumi. Nah, salah satu survei di geothermal tuh untuk geofisika memang ada micro earthquake, tapi sifatnya nggak sampai merusak sih, dan getarannya juga nggak cukup tinggi. Jadi ya sebenarnya nggak, gempa buminya nggak yang merusak gitu. Jadi cuman ya getar dikit aja sebenarnya kayak gitu. Oke, terima kasih buat Kak Ivi dan Kak Al atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak. Ya, mungkin juga pertanyaan terakhir. Kak, tolong dijelasin dong proses pekerjaan yang Kakak lakuin. Terima kasih, Kak. Oke, kalau untuk proses pekerjaan yang aku lakuin karena background aku dari reservoir dan well testing, jadi aku lebih ke pengambilan data-data reservoir setelah proses drilling. Data yang aku ambil biasanya data pressure, temperatur, sama data laju alir saat well testing. Jadi data-data itu biasanya digunakan untuk estimasi dari estimasi dari
kapasitas yang dihasilkan masing-masing sumur. Kemudian data-data itu juga dapat nge-support biasanya untuk pengembangan modelnya. Itu sih. Proses pekerjaannya lebih ke pengambilan data dari survei-survei singkatnya. Oke, mungkin kalau dari saya ya, yang kebetulan kebanyakan jobnya di bidang untuk di pekerjaan drilling dan juga workover di pengeboran. Sebenarnya kan kalau dari mungkin tim dari subsurface ya, mungkin dari timnya EP juga, dari tim bioscience-nya udah menentukan titik bor nih. Nah, dari tim saya adalah tim kami mendesain sumurnya tuh seharusnya seperti apa sih agar bisa mencapai kedalaman tersebut, agar aman, dan juga bisa long lasting, jadi mungkin bisa bertahan selama bertahun-tahun, berpuluhan tahun ya. Kurang lebih kayak gitu sih, mungkin kalau secara ringkas ya. Oke, terima kasih buat Kak Al dan Kak Ivi atas jawabannya. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir ya Kak, karena keterbatasan waktu tadi. Oke, mungkin ini apresiasi terbesar buat sebesar-besarnya nih buat Kak Ivi dan Kak Al atas penjabaran materi dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari teman-teman tadi yang benar-benar mungkin menginspirasi dan benar-benar kayak bermanfaat dan punya benefit yang lebih buat teman-teman yang ingin berkarya atau bekerja di bidang geothermal energy. Oke, mungkin dari Kak Ivi dan Kak Al ada closing statement nggak buat teman-teman kita mungkin yang mungkin ntar bakalan jadi inspirasi atau jadi sesuatu yang berharga nih dari Kak Ivi dan Kak Al buat teman-teman nantinya. Oke, closing statement ya mungkin ya. Mungkin kalau pesannya dari saya sih, kebetulan saya juga belum lama lulus ya, di Halo. 2021, jadi mungkin experience masih 2-3 tahun selama bekerja. Nah, selama kuliah adalah kalau bisa jangan mengkotak-kotakan diri sih. Jadi eh, harus belajar semuanya sebenarnya. Jadi, oh aku pengennya di bidang ini nih, aku belajarnya tentang ini aja, tapi nggak belajar yang lain karena ya kita nggak tahu sebenarnya kesempatan kita di mana. Dan juga yang sangat saya sarankan ya mungkin ya itu mulai mungkin bisa mulai join lomba, nulis paper, mungkin kayak Mbak Ivi ini dari pas mahasiswa juga sering ikut lomba dan juga sekarang pas uh, lagi kerja juga sering nulis paper. Itu membantu kalian memahami lebih dalam sih untuk industri yang kalian pengen dalamin. Kurang lebih kayak gitu. Silahkan, Vi, kalau mau nambahin. Iya sama sih kayak Al ya tadi udah cukup merangkum mungkin ngembangin dirinya nggak kalau aku justru dulu mungkin kebalikan dari Al. Kalau Al bilang membuka diri seluas-luasnya. Kalau dulu aku tuh lebih fokus ke salah satu aja. Jadi kayak mulai dari aku, ini saran aja dulu aku dari KP sampai aku TA itu aku fokus di bidang reservoir. Nah itu yang dilihat oleh teman para ahli di company kayak aku punya interest di bidang itu. Jadi ketika ada lowongan itu aku mungkin lebih mudah untuk dipanggil gitu, untuk menjadi apa orang yang di reach pertama untuk dilakukan interview gitu. Cuman ya nggak menutup kemungkinan itu depends on kalian mau fokusnya gimana, mau menjalankan hidup seperti apa. Cuman kalau untuk mencari ilmu memang cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jangan terpaku di satu bidang aja, tapi mungkin kalau fokus mungkin bisa fokus di satu bidang. Eh, Setuju sama yang Al tadi bilang, dari mahasiswa, dari kita berkuliah, baiknya kita mulai aktif gitu melakukan ikut-ikut lomba, ikut-ikut paper competition, datang-datang ke acara-acara conference gitu. Karena di situ tuh banyak banget ahli-ahli, praktisi-praktisi yang kita bisa kenal dan juga nanti mungkin itu jalan untuk menuju kita dapat pekerjaan.
Oke, terima kasih buat Kak Al dan Kak Ivi atas closing statement-nya. Mungkin acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari Kak Bima selaku Vice President Academics SRI ITB kepada Kak Ivi dan Kak Al selaku pembicara materi terkait geothermal energy. Mungkin boleh langsung aja Kak Bima untuk memimpin penyerahan sertifikat. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Al sama Kak Ivi karena udah ngeluangin waktunya buat ngajarin kita tentang geothermal dan gimana caranya kita bisa terjun ke dunia geothermal gitu. Ini dari kami ada sedikit apresiasi berupa sertifikat untuk Kak Al sama Kak Ivi. Mungkin ini yang pertama buat Kak Al dulu, kita bisa dokumentasi. Tolong tim dokumentasi. Aku foto ya Kak, satu, dua, tiga. Oke, mungkin next-nya bisa buat yang Kak Ivi di share screen. Oke, next. Satu, dua, tiga. Oke, itu aja dari kami Kak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama kita juga ada satu apresiasi lagi buat Kak Ivi sama Kak Al, yaitu sertifikat Carbon Ethics. Jadi itu tuh sertifikat. Jadi tiap satu sertifikat Carbon Ethics itu menandakan satu tanaman mangrove yang ditanamkan gitu buat ngebantu hutan mangrove di Indonesia gitu. Dan sertifikatnya bakal dikirimin ke email Kak Al sama Kak Ivi. Cukup dari aku, Kak. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Kak Bima yang udah memandu penyerahan sertifikat tadi. Oke, mungkin sekali lagi aku berterima kasih kepada Kak Al dan Kak Ivi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan pemaparan materi terkait dengan geothermal energy.